Skenario epidemik COVID-19 di Indonesia. Ya. Kita tahu sekarang ini bahwa coronavirus 19 di Indonesia ini sedang mewabah. Ya. Terutama di Jakarta itu kasusnya sudah cukup tinggi. Yang kita ketahui kasus sekarang di Indonesia sudah mencapai sekitar, atau pada tanggal 24 ini sudah mencapai sekitar 686 kasus. Ini tentu menjadi suatu keprihatinan bagi kita semua, ya, dan rasa panik pada masyarakat akan efek yang ditimbulkan oleh wabah coronavirus ini. Apa itu yang dimaksud dengan kondisi epidemik? Di sini bisa kita jelaskan di sini, boleh Anda perhatikan dari grafik ini kita lihat bahwa di sini adalah untuk sumbu X kita buat di sini adalah waktu, dan untuk sumbu Y di sini adalah jumlah kasus penyakit. Di sini kita perhatikan kondisi yang endemis, dikatakan suatu kondisi endemis apabila terjadi fluktuasi suatu kejadian penyakit dalam waktu yang relatif lama dan tidak ada peningkatan yang bermakna secara epidemik, ya, epidemiologi. Sementara epidemik apabila terjadi peningkatan suatu kasus penyakit dengan frekuensi yang cukup tinggi dari keadaan yang biasanya dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi epidemik ini perhatikan ini, ya, kondisi epidemik ini bisa terjadi disebabkan dua hal. Yang pertama, tidak ada intervensi apapun terhadap suatu populasi, maka grafiknya akan tetap seperti ini. Perhatikan, meningkat sampai mencapai puncak kemudian menurun, ya. Artinya apa? Populasi yang kebal akan bertahan hidup dan populasi yang tidak kebal akan mati. Ini bisa dikatakan seperti suatu seleksi alam. Nah, yang kedua adalah apabila terjadi intervensi, kurva pun akan tetap berbentuk seperti ini, ya. Bagi mereka yang telah sembuh dari suatu penyakit, maka mereka akan bertahan. Yang tidak sembuh akan mengalami kematian. Jadi dua skenario itu tetap terjadi. Apakah ada intervensi atau tidak, kurva epidemik akan tetap membentuk pola seperti ini, ya. Bagaimana perkembangan coronavirus di Indonesia? Ya. Hingga tanggal 24 ini, ya, 24 Maret, kita perhatikan bahwa coronavirus atau kasus pertama kali terjadi di Indonesia adalah tanggal 2 Maret, yaitu 2 kasus. Kemudian terus meningkat sampai tanggal 12. Anda lihat total kasus itu adalah garis yang berwarna merah. Kemudian dari tanggal 12 sampai 18 terjadi peningkatan yang cukup drastis, ya. Kemudian meningkat terus sampai tanggal 24, yaitu 686 kasus, ya. Kasus baru pun terjadi peningkatan, warna biru. Kita lihat kasus baru juga terjadi peningkatan meskipun cukup tidak setinggi pada total kasus, warna merah. Dan warna pink ini adalah jumlah kasus yang meninggal. Ini membuktikan bahwa kurva ini memberikan gambaran pada kita bahwa sebenarnya kurva epidemik ini masih dalam keadaan yang melandai, ya. Artinya apa? Ini adalah baru sebuah permulaan kejadian epidemik dari suatu penyakit, ya. Apabila kita lihat tadi di sini, ini adalah kurva epidemiknya. Kita perhatikan jumlah kasusnya dari waktu ke waktu, ya. Dan tanggal 24 itu adalah 686 kasus. Kalau dalam kurva epidemik ini dikatakan adalah berbentuk continuous source atau penularan suatu penyakit yang ditularkan dari manusia ke manusia,
Dan di sini nampak jelas bagaimana kurva masih sangat melandai. Artinya apa? Hingga tanggal 24 ini sebenarnya perkembangan coronavirus ini masih sangat sedikit. Dan ini kemungkinan akan terjadi terus mencapai puncak, mengingat populasi Pulau Jawa itu sangat tinggi hingga akhir April. Ya. Karena kalau dia dalam continuous source, dia akan terus melandai agak lambat terus hingga mencapai puncak nantinya pada akhir bulan April, dan kemungkinan dia menurun pada bulan Mei. Dan penurunannya pun tidak secara drastis. Ya. Dia menurun sedikit demi sedikit dan kemudian akan habis mungkin sekitar bulan-bulan 6 atau bulan-bulan 7. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan mengenai epidemik COVID-19 di Indonesia. Dan mudah-mudahan kita dapat mengerti bagaimana atau tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi ya ledakan-ledakan jumlah kasus di waktu yang akan datang.